Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Andrio Lintang Ramadan, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil pemahaman saya mengenai perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia sepanjang tahun 2022 berdasarkan infografis resmi yang dirilis oleh OJK. Pembahasan ini akan saya bagi menjadi 6 bagian pokok. Yang pertama adalah kondisi pasar modal, kemudian kondisi perbankan, yang ketiga kondisi industri keuangan non-bank, yang keempat kebijakan OJK sepanjang tahun 2022, dan yang kelima adalah program edukasi dan perlindungan konsumen. Yang terakhir mungkin saya akan memberikan opini atau pandangan saya pribadi terkait kebijakan yang dilakukan OJK. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kondisi pasar modal di Indonesia. Pasar modal di Indonesia tahun 2022 mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Yang paling mencolok adalah peningkatan jumlah investor yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari OJK, jumlah investor pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor, dan angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 37,68% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini bisa menjadi pertanda bahwa makin banyak masyarakat, terutama dari kalangan muda, yang mulai melek tentang investasi. Saya pribadi melihat bahwa pertumbuhan ini juga didukung oleh makin mudahnya akses ke aplikasi trading, edukasi online tentang saham, serta campaign keuangan digital yang cukup masif untuk saat ini. Namun di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa IHSG atau indeks harga saham gabungan justru mengalami penurunan sebesar 4,09% secara year to date atau YTD. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh faktor global seperti ketidakpastian ekonomi dunia, konflik geopolitik, dan tren kenaikan suku bunga bank sentral global yang membuat investor cenderung lebih berhati-hati. Meskipun indeks turun, adanya 71 emiten baru di pasar modal merupakan rekor tersendiri, dan itu menunjukkan bahwa iklim pasar modal di Indonesia tetap menarik bagi perusahaan yang ingin melakukan go public. Yang kedua, kondisi perbankan di Indonesia. Sektor perbankan di tahun 2022 menunjukkan performa yang kuat. Secara total, kredit perbankan bertumbuh sebesar 11,16% year on year dengan total nilai mencapai 6,347,5 triliun. Maksud saya 6.347,5 triliun. Ini berarti aktivitas ekonomi mulai bangkit dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan mulai pulih setelah pandemi. Selain itu, dana pihak ketiga atau DPK juga mengalami pertumbuhan sebesar 8,78% year on year yang menunjukkan bahwa masyarakat masih aktif menabung dan menyimpan uangnya di bank. Total dana pihak ketiga mencapai sekitar 7.974 triliun yang terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Dari sisi kesehatan perbankan, datanya juga menunjukkan tren yang baik. Yang pertama, NPL atau non-performing loan turun menjadi 2,65%. Artinya, risiko kredit bermasalah itu semakin rendah. Yang berikutnya, NIM atau Net
interest margin tetap stabil di kisaran 4,70% sampai dengan 4,77%, yang menunjukkan bank masih bisa menjaga margin keuntungan dari penyaluran kredit. Berikutnya ROA atau return of asset tetap berada di kisaran 2,47% sampai 2,51%. Ini mencerminkan bahwa bank tetap efisien dan menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki. Yang tidak kalah penting, CAR atau Capital Adequacy Ratio tetap tinggi di atas 25%, jauh di atas batas minimum, yang menandakan bahwa sistem perbankan Indonesia cukup kuat dalam menghadapi potensi risiko. Secara keseluruhan, saya melihat bahwa sektor perbankan kita tidak hanya pulih, tetapi juga makin kuat, stabil di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Poin ketiga, kondisi industri keuangan non-bank atau IKNB. Kita lanjut ke sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Sektor ini juga mencatatkan kinerja positif. Beberapa data penting yang perlu saya garis bawahi antara lain, pendapatan premi asuransi ini meningkat menjadi 341,87 triliun, sehingga meningkatkannya kesadaran masyarakat akan pentingnya proteksi keuangan. Piutang pembiayaan juga meningkat menjadi 280,24 triliun, yang artinya masyarakat dan pelaku usaha mulai kembali aktif menggunakan jasa pembiayaan. Aset dana pensiun tumbuh menjadi 409,49 triliun. Ini juga menunjukkan bahwa masyarakat dan korporasi semakin sadar pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Yang mencolok adalah sektor fintech, khususnya peer-to-peer lending yang mengalami pertumbuhan luar biasa, yaitu naik sebesar 72,68% year on year, dengan outstanding pembiayaan mencapai 50,30 triliun. Dari sisi risiko, kondisi industri ini masih aman, atau risk based capital di sektor asuransi masih di atas ambang batas maksimum, dan gearing rasio perusahaan pembiayaan masih terkendali. Artinya IKNB kita tidak hanya bertumbuh, tapi juga cukup sehat dari sisi manajemen risiko. Poin berikutnya terkait kebijakan OJK di tahun 2022. Dalam menghadapi dinamika yang ada, OJK telah mengambil sejumlah langkah penting untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan. Beberapa kebijakan strategis OJK selama 2022 antara lain, yang pertama, perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit hingga Maret 2024 sebagai bentuk dukungan terhadap sektor-sektor yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. Poin berikutnya, penguatan pengawasan di sektor digital, terutama dalam hal keamanan cyber di perbankan dan pengawasan terhadap perusahaan teknologi finansial. Berikutnya, reformasi di sektor asuransi. Salah satu melalui kebijakan penyempurnaan produk unit link yang sempat menimbulkan banyak keluhan masyarakat. Yang berikutnya, penindakan terhadap praktik keuangan ilegal seperti pinjol, kemudian investasi bodong yang dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Menurut saya, kebijakan OJK tahun ini tidak hanya berfokus pada sektor industri, tapi juga menyentuh kepentingan konsumen dan masyarakat umum. Pembahasan berikutnya terkait program edukasi dan perlindungan konsumen, dan berikutnya adalah opini ya terkait pendapat saya. Sepanjang 2022, OJK terus menjalankan program edukasi dan perlindungan konsumen. Tercatat ada 1.897 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 9,1 juta peserta. Beberapa program yang saya tahu cukup menarik seperti Simolek,
desa cakap keuangan, serta pelatihan keuangan berbasis digital melalui Learning Management System atau LMS. OJK juga menerima lebih dari 14.000 pengaduan konsumen dan menindak 426 iklan layanan keuangan yang dianggap tidak sesuai. Menurut saya, program-program ini sangat baik dan perlu dilanjutkan, tapi saya merasa OJK perlu lebih aktif menyasar generasi muda, khususnya mahasiswa dan pelajar, karena kelompok ini sangat rentan terhadap penipuan digital dan pinjaman online ilegal. Dan menurut saya, pendekatan melalui edukasi keuangan ke anak muda ini bisa lebih efektif jika dibungkus dengan format media sosial, video pendek, atau bahkan kolaborasi dengan konten kreator. Pembahasan berikutnya, opini umum tentang arahan kebijakan OJK. Secara keseluruhan, saya melihat bahwa OJK tahun 2022 menjalankan peran dengan cukup baik. Mereka berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, inovasi keuangan, dan perlindungan konsumen. Saya juga melihat adanya niat kuat untuk membangun regulasi yang adaptif, tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tapi juga berpihak pada kepentingan publik. Harapan saya sebagai mahasiswa adalah agar ke depan OJK lebih sering berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk dengan universitas, komunitas, anak muda, dan literasi keuangan ini tidak hanya menjadi formalitas, tapi benar-benar dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia di tahun 2022. Semoga pemaparan saya bisa memberikan gambaran yang menyeluruh dengan mudah dan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.